Jadi saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan aplikasi pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya itu ada media aplikasi kelas pintar, merupakan sebuah platform pendidikan yang menyediakan solusi pembelajaran menjadi lebih efektif dan lengkap sesuai kurikulum. Akan tetapi di sisi lain, media ini juga menyediakan fitur untuk memaksimalkan peran masing-masing dari pimpinan lembaga pendidikan yang mengelola sekolah tersebut. Aplikasi pendidikan dapat dimanfaatkan di sekolah dasar untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, interaktif, dan mandiri. Aplikasi pendidikan juga dapat membantu peserta didik terlihat lebih baik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat dari aplikasi pendidikan, yaitu menyenangkan. Aplikasi pendidikan dapat membantu pembelajaran lebih menyenangkan dan bersemangat melalui kuis, tantangan, dan interaktif dengan teman-teman. Selanjutnya yang kedua, interaktif. Aplikasi pendidikan dapat membuat pembelajaran lebih interaktif melalui gambar, video, dan suara yang menarik. Yang ketiga ada mandiri. Aplikasi pendidikan dapat membantu peserta didik belajar sesuai dengan tempo mereka sendiri dan mengulang materi yang sulit. Yang keempat ada meningkatkan pemahaman. Aplikasi pendidikan dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan mereka. Selanjutnya yang kelima dan terakhir, sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum mereka dengan mengajarkan siswa cara menggunakan perangkat digital dan aplikasi yang relevan. Selanjutnya, pengembangan keterampilan digital aplikasi di kalangan siswa pendidikan dasar merupakan langkah penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital ini. Melalui integrasi teknologi dalam kurikulum, metode pembelajaran yang inovatif dan dukungan dari guru, siswa dapat dilatih untuk menjadi individu yang terampil dan siap menghadapi dunia yang semakin terhubung. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan digital sehingga siswa dapat mencapai potensi penuh mereka di masa depan. Selanjutnya itu ada contoh aplikasi pendidikan yang populer. Yang pertama itu ada Kahoot sebagai kuis interaktif. Selanjutnya ada Quizizz sebagai latihan soal yang berbasis game. Selanjutnya ada Google Classroom sebagai manajemen pembelajaran. Selanjutnya ada Rumah Belajar sebagai platform dari Kemendikbud. Selanjutnya ada Belajar.id sebagai akun pembelajaran resmi siswa dan guru. Selanjutnya ada manfaat aplikasi mobile. Yang pertama itu sebagai sarana penyebar informasi. Selanjutnya membangun brand perusahaan melalui aplikasi mobile. Selanjutnya ada memudahkan pekerjaan manusia, menjalin komunikasi jarak jauh, meningkatkan proses bisnis, tampilan yang menarik, bisa dapat akses tanpa koneksi internet, dan juga bisa dapat akses kapan saja. Selanjutnya ada aplikasi manfaat bagi seorang guru, yaitu ada menyusun materi lebih fleksibel, dapat berevaluasi dengan otomatis, meningkatkan kreativitas metode pembelajaran dalam mengajar, dan terakhir dapat mempermudah komunikasi dengan orang tua murid. Selanjutnya, manfaat bagi murid. Yang pertama ada kegiatan belajar menjadi menyenangkan, dapat meningkatkan daya ingat, belajar mandiri di rumah, dan kolaborasi dan diskusi daring bersama teman-teman. Selanjutnya terdapat setidaknya 3 model pembelajaran daring, yaitu online collaborative learning atau OCL. Yang kedua ada online distance learning atau ODL, dan online courseware atau OC. OCL mewajibkan Yang pertama ada OCL mewajibkan guru untuk memainkan peran penting, menekankan pada wacana atau diskusi antara siswa dan kolaborasi satu sama lain. Yang kedua ada ODL, yaitu menggunakan model korespondensi untuk menyajikan kursus komunikasi individual dengan tutor dan pembelajaran individual. Dan terakhir OC, didasarkan pada pembelajaran individual menggunakan perangkat kursus yang tersedia tanpa instruktur atau interaksi sama siswa. Selanjutnya ada fungsi aplikasi pendidikan, yaitu salah satu manfaat nyata dari aplikasi pendidikan ialah kemudahan akses terhadap sumber daya pendidikan. Siswa tidak lagi terbatas oleh
batas-batas fisik kelas atau buku teks dengan menggunakan aplikasi pendidikan. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada pembelajaran melalui internet, yaitu pembelajaran melalui internet ialah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan era industri yang menekankan penyelarasan pendidikan dengan kemajuan teknologi, di mana sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh pendidikan sebagai dasar. Saat ini terdapat beragam aplikasi pembelajaran daring yang tersedia secara gratis seperti Zoom, Google Classroom, Telegram, atau web yang dibuat khusus untuk pembelajaran. Pembelajaran daring memerlukan alat penunjang atau perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon Android, komputer, laptop, dan tablet, iPad. Selanjutnya ada berbagai aplikasi pembelajaran daring yang sering digunakan oleh siswa-siswa, mahasiswa, dan juga guru. Yang pertama ada Sway. Sway itu ialah produk digital storytelling milik Microsoft yang memungkinkan semua orang menggunakannya untuk membuat presentasi, rangkuman, dan dokumen menarik lainnya. Para pendidik dapat membuat bahan ajar, memberikan materi yang lengkap untuk orang tua, memberi peserta didik sarana bercerita, dan lain-lain. Yang kedua ada WordWall, aplikasi media belajar yang digunakan sebagai alat penilaian antara guru dan siswa. Selain itu, WordWall ini memiliki banyak pelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa, seperti kuis, menjodohkan atau memasangkan pasangan, pencarian kata, dan kata acak. Yang terakhir ada Quizizz, sebuah aplikasi berbasis game yang menggabungkan berbagai permainan yang tidak biasa yang dapat digunakan untuk mengajar dengan cara yang menyenangkan. Quizizz memiliki fitur yang menarik seperti karakter tema yang berbeda-beda, meme avatar, musik yang mengiringi permainan, atau menghibur siswa saat mereka belajar. Selanjutnya ada Google Classroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa yang menggunakan aplikasi belajar Google Classroom dapat meningkatkan hasil belajar mereka dengan membuat tugas lebih mudah, menjadi lebih mahir dalam menggunakan rekomendasi, teknologi, dan informasi, dan mendapatkan hasil belajar mereka dengan cepat. Selanjutnya ada Zoom. Selama pandemi, aplikasi Zoom memiliki banyak manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru termasuk memudahkan mencapai tujuan pembelajaran, memudahkan interaksi dengan siswa, memberikan variasi dalam pembelajaran online, dan menciptakan pembelajaran online yang aktif. Manfaat bagi siswa termasuk memudahkan pemahaman materi, meningkatkan semangat belajar online, dan menghilangkan rasa beban. Selanjutnya ada berdasarkan permasalahan yang sering ditemui. Di daerah perkotaan, akses terhadap teknologi lebih mudah dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan seringkali kekurangan fasilitas, bahkan untuk mendapatkan koneksi internet yang stabil. Kondisi ini sering membuat pembelajaran berbasis TIK sulit diterapkan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh saya di jurnal tersebut, pada peserta didik kelas 5 di SDN 4 Rao-Rao, perlunya media pembelajaran yang variatif dan menarik serta berbasis digital untuk dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih menarik. Maka solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan salah satu software yang dapat digunakan guru untuk mempermudah dalam membuat media pembelajaran, yaitu aplikasi CapCut. Selanjutnya, CapCut sendiri sebagai aplikasi pengeditan video berbasis Android yang memiliki keunggulan karena dapat diakses oleh hampir semua perangkat mobile dengan harga terjangkau. Ada juga harga tinggi untuk mendapatkan video lebih indah. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Kesimpulan, yaitu pemanfaatan aplikasi pendidikan di sekolah dasar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital saat ini. Dengan menggunakan aplikasi pendidikan yang tepat, guru dapat menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif.
serta membantu siswa belajar secara mandiri dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan aplikasi pendidikan juga memerlukan keterampilan guru yang memadai dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa siswa menggunakan teknologi secara bijak. Selebihnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Yosi sebagai tugas TK dan keamanan hari ini. Saya Zoni Senawaida, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.